الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di hari keempat Ramadan 1442 Hijriyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam suasana yang mendekati normal. Meskipun tentu kita semua tetap berkomitmen dan berjuang sekuat kemampuan kita untuk mentaati apa yang diserukan oleh para ulama, diserukan oleh pemerintah, diserukan oleh para tenaga medis, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan seterusnya, sebagai ikhtiar maksimal yang kita lakukan untuk kemudian bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah agar pandemi global COVID-19 ini segera dihentikan oleh Allah, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, Rasul bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Sungguh telah datang kepadamu, kata Rasul, Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia benar-benar telah terhalang dari kebaikannya. Keberkahan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, di antaranya dan yang paling penting adalah karena di bulan ini dengan diwajibkannya ibadah puasa kepada orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hamba-hambanya mampu menggapai derajat takwa. Peluang untuk menggapai derajat takwa yang disediakan di bulan Ramadan merupakan di antara keberkahan paling penting dari bulan yang agung ini. Dengan sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin sudah ribuan kali kita dengar dibacakan oleh para ulama, para dai, para muballigh di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sangat hafal ayat ini. Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa adalah posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza a'la maratibil ibad 'inda Allah. Inilah posisi tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13, ketika Allah panggil manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Tetapi ketahuilah bahwa sungguh inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui lagi maha memiliki segala informasi. Inilah peluang derajat takwa, keberkahan paling penting dari bulan Ramadan yang mestinya dapat kita raih. Karena memang tidak semua orang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan mampu menggapai derajat ini. Posisi takwa bukan sesuatu yang dijamin pasti didapatkan setiap orang yang berpuasa. Tidak. Tidak sedikit di antara orang-orang yang meskipun merasa menjalankan ibadah puasa, tapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali sekadar haus dan lapar. Itu Rasul gambarkan dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar belaka. Maka kita perlu kembali mendefinisikan seberapa besar obsesi ketakwaan dalam diri kita. Seberapa besar keinginan kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apakah memori kita, fikiran kita, detak jantung kita, tarikan nafas kita adalah tarikan nafas seorang hamba beriman yang ingin mendapatkan gelar takwa atau tidak? Karena secara real di dalam kehidupan sehari-hari tampaknya yang ada adalah bahwa sebahagian besar manusia, bahkan sebahagian besar orang-orang muslim, jauh dari obsesi ketakwaan, jauh dari keinginan untuk menggapai derajat takwa. Entah di mana kosakata takwa ada dalam memorinya, entah di mana kosakata takwa ada dalam fikirannya. Karena yang ada dalam fikiran sebagian besar manusia hanyalah harta, hanyalah kekayaan, hanyalah pangkat dan kedudukan, hanyalah bagaimana cara supaya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu harta terus bertambah, uang terus bertambah, pangkat terus meningkat, mobil terus bertambah, rumah semakin luas dan seterusnya. Karena itu tidak ada jalan lain untuk menggapai derajat takwa. Setiap pribadi beriman memang harus mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menunaikan kaidah-kaidah keutamaan puasa Ramadan. Dan itulah yang disebut oleh para ulama. Di antaranya seperti disebut oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah beliau dengan sebutan Al-Mujahadah. Al-Mujahadah dari kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Inilah salah satu kata kunci paling penting untuk mewujudkan, untuk menggapai derajat takwa dengan wasilah ibadah puasa Ramadan, yaitu kesungguhan, totalitas, perjuangan maksimal untuk menundukkan diri, perjuangan maksimal untuk menundukkan dan mengalahkan nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal terbaik. Barangkali apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala tentang bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali di satu bulan Ramadan merupakan di antara inspirasi dari para salafus saleh tentang bagaimana bermujahadah mengisi Ramadan itu. Bayangkan ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, dan ini diulang-ulangkan oleh para ulama di banyak majlis. Al-Imam Asy-Syafi'i satu di antara 4 imam madhab paling besar. Karena madhab fikih itu sebenarnya ada banyak, tetapi yang terkenal, yang paling besar, yang mayoritas adalah al-madhahib al-arba'ah, 4 madhab utama. Imam Syafi'i
mengistimewakan Ramadan dengan mengkhatamkan Al-Quran di satu bulan Ramadan ini sampai sittina khatmah, sampai 60 kali khatam. Karena beliau sadar bahawa Ramadan yang istimewa ini memang harus dimuliakan dengan amal yang juga paling istimewa. 60 kali mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan berarti satu hari, rata-rata satu hari 2 kali khatam. Waktu yang kita miliki satu hari, hari ini dengan satu hari dulu di zaman Imam Syafi'i sama 24 jam. Bisakah kita bayangkan bagaimana beliau memanage waktu, mengatur waktu? Tentu beliau tetap tidur, tentu beliau tetap makan sahur dan berbuka, tentu beliau tetap bergaul dengan istri dan anak-anak beliau, tetapi beliau mampu berta'amul, berinteraksi dengan Quran dengan cara yang demikian spektakuler, tidak pernah terkalahkan oleh siapapun sepanjang masa. Lalu mari kita bandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari Ramadan, 3,5 hari Ramadan yang sudah kita lalui. Bagaimana prestasi ibadah Ramadan kita sampai hari ini? Seberapa serius kita menjalankan ibadah puasa? Apa yang sudah kita tahan sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Apakah sekedar baru menahan diri dari makan dan minum, atau sudah betul-betul total mampu mengendalikan nafsu untuk menjauhkan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita lakukan di 3 hari atau 3,5 hari ini? Masihkah tangan kita lebih banyak menyentuh gadget, menyentuh HP, membuka Facebook, mengupdate status dan lain sebagainya dibandingkan memegang Al-Quran, membaca ayat-ayat kalamullah? Apa yang sudah kita lakukan di 3 hari atau 4 malam Ramadan? Sudahkah kita menikmati rakaat demi rakaat dari salat tarawih yang dipimpin oleh para imam kita? Atau boleh jadi kita masih berada di status seorang makmum yang ingin sekali secepatnya salat tarawih itu selesai. Padahal dari namanya saja salatul tarawih, dari kata rawwaha yurawwihu tarwihan, jamaknya tarawih adalah salat yang penuh dengan rehat, salat yang penuh dengan suasana rehat, salat yang bersyahdu dengan Allah. Sebagaimana riwayat yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika sahabat bertanya tentang bagaimana salat tarawihnya, la tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan kau tanya tentang bagaimana panjang dan bagaimana hebatnya salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara bandingkan dengan salat-salat tarawih kita, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan betul-betul dengan dasar iman dan betul-betul mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka pasti akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Apa yang sudah kita lakukan di hari-hari Ramadan yang sudah berlalu ini? Betulkah kita sudah melakukan imsakun nafsi, pengendalian diri? Mari kita cek kembali bagaimana kualitas makan sahur kita. Apakah kita penuhkan perut kita dengan segala makanan dengan harapan agar bisa bertahan lebih lama? Lalu ketika berbuka, ketika iftar, kita penuhkan pula kembali perut itu dengan segala makanan, sehingga untuk bahkan berdiri salat maghrib pun kita kesusahan. Apakah ini makna puasa itu? Apakah dengan ini kita kemudian layak berharap bahwa kita layak mendapatkan gelar al-muttaqun, gelar sebagai orang-orang bertakwa sebagai tujuan dari ibadah puasa? Maka ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih berada di hari-hari awal Ramadan, dan kita tentu berdoa bermohon kepada Allah agar kita disampaikan ke akhir Ramadan, dan kita bahkan terus berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita sebagaimana doa yang diajarkan para ulama, Allahumma tawwil umurana wa hassin a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan bimbing kami untuk terus mampu memperbaiki amal-amal kami. Mumpung ini masih di awal-awal Ramadan, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, mari kita kuatkan azam kita untuk bermujahadah,
untuk betul-betul berjuang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan terbaik kita mengisi hari-hari Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan tragedi-tragedi Ramadan tahun-tahun lalu tidak lagi terulang di tahun ini. Ketika di malam-malam awal Ramadan orang-orang begitu bersemangat melakukan ibadah, tetapi ketika bertambah usia Ramadan, semangat untuk menunaikan ibadah pun kemudian menyusut berkurang dengan sangat signifikan. Padahal justru sesungguhnya bahagian paling penting dari bulan Ramadan itu berada di ujung-ujungnya. Justru momen paling serius yang mestinya kita perjuangkan, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ada di 10 malam terakhir Ramadan. Dan untuk menggapai itu kita harus mengazamkannya, mentekadkannya, menjadikannya sebagai planning, sebagai perencanaan yang serius dari sekarang, bahkan mestinya sejak jauh-jauh sebelum Ramadan datang. Tapi insya Allah belum terlambat untuk betul-betul berazam dan bertekad, berniat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu dimulai dan ditentukan dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apabila kita memang sangat ingin untuk menggapai derajat takwa melalui wasilah ibadah siamu Ramadan, lalu kita bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan terbaik kita, insya-Allah akan dibukakan berbagai jalan oleh Allah. Allah berjanji sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada kami, kata Allah, pasti akan kami bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah itu selalu bersama orang-orang yang melakukan yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah yang kedua ini izinkan khatib mengajak kembali kita semua untuk juga mengikhtiarkan, mengusahakan bahwa suasana Ramadan dan spirit Ramadan juga didapatkan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, oleh generasi kita. Mari pastikan bahwa anak-anak kita dari usia mereka yang masih belia, masih dini, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan ayah ibunya, tahu bahwa Ramadan adalah momen yang demikian istimewa. Karena itu izinkan khatib mengajak para ayah untuk mengevaluasi kembali fasilitas gadget, fasilitas HP, smartphone yang diberikan kepada anak-anak.
Jangan jadikan Ramadan di mana mereka mungkin tidak begitu banyak ke sekolah justru menjadi momen di mana otak anak-anak kita dirusak oleh HP itu, dirusak oleh smartphone itu, dirusak oleh gadget itu, karena kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lihat di sana. Orang tua yang merasa sayang kepada anaknya dengan memberikan smartphone berakses internet cepat, menganggap bahwa mereka sedang sayang kepada anaknya, padahal sangat boleh jadi justru ayah dan ibu sejenis itu sebenarnya sedang menjerumuskan anak-anaknya pada kehancuran jangka panjang. Sungguh anak-anak kita belumlah mampu memiliki self control, kontrol mandiri untuk bisa memilah mana yang boleh mereka lihat, mana yang boleh mereka tonton, mana yang seharusnya mereka tinggalkan dan seterusnya. Adalah para ayah dan ibu yang paling bertanggung jawab untuk itu. Izinkan khatib mengajak para ayah untuk kembali mengevaluasi dan belum terlambat untuk menarik fasilitas itu dari mereka sebelum kehancuran yang lebih parah akan menimpa generasi kita di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر